Halo Dips, kembali lagi di Undi Podcast bersama saya Hanifah Mailasari. Dan kali ini kita akan berbincang dengan peraih kejuaraan lomba Shell Eco Marathon Asia Pacific and Middle East 2025 di Lusail International Circuit Doha, Qatar. Luar biasa. Langsung saja saya perkenalkan, inilah dia tim Antawiria Undip. Ya, tepuk tangan dulu ya, luar biasa. Ini peraih juara 1 ya di cabang salah satu lomba di Shell Eco Marathon Asia Pacific and Middle East. Luar biasa. Ini sudah melalang buana di internasional ya untuk lomba-lombanya, Antawiria. Ya, jadi sebelumnya izin menjawab. Yes. Kalau untuk perlombaan Shell Eco Marathon ini kan emang dia ajang internasional yang prestigious di mobil hemat energi ya. Jadi dia udah 40 tahun berjalan. Dan emang kompetisinya itu dibagi di berbagai regional. Kebetulan kita di regional di Asia Pacific and the Middle East, seperti itu. Nah, luar biasa. Dan inilah dia mahasiswa berprestasi ya Dips ya. Yang satu bernama Haikal, yang satu bernama Anton. Luar biasa. Nah, ini salah satu perwakilan dari program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Dips. Nah, yang pertama kita pengen tahu nih dari kompetisi yang kemarin yang kalian ikuti, itu kira-kira bagaimana proses persiapan dari persiapan lomba, saat lomba sampai akhirnya bisa meraih juara gitu? Ya, jadi kalau untuk persiapan yang paling penting sebenarnya dia membuat mobil yang proper dan settle ya. Jadi kalau dengan mobil proper dan settle itu maka ya kita akan gampang juga selama perlombaan. Terus yang kedua itu kita harus menyiapkan akomodasi dan transportasi serta mobilitas kita selama di Qatar itu dengan matang dan baik, karena menciptakan atmosfer yang bagus selama perlombaan itu penting, karena situasi saat perlombaan tuh di pedok sehektik itu Mbak. Sangat chaos lah. Chaosnya kenapa tuh? Karena banyak saingannya dari berbagai negara? Sebelumnya kan kita kan pas mau persiapan Shell Eco Marathon kita perlombaan KMH dulu. Jadi di bulan Oktober kita itu lomba nasional dulu. Jadi setelah lomba nasional di bulan Oktober kita harus buru-buru supaya persiapan Shell Eco Marathon tetap matang. Jadi kita ngirim mobil tuh di bulan Desember. Jadi kita punya waktu 2 bulan buat persiapin mobil kita buat perlombaan luar negeri. Nah itu kita mikirnya kayak pusing banget, dikejar waktu, dan ini kan baru pertama kali ya kita ikut perlombaan dari luar negeri. Sebelumnya itu kita ikutin lomba tuh di Mandalika di Indonesia. Oke. Di sirkuit Mandalika ya? Iya benar. Jadi ini tuh pertama kali kita ikut perlombaan luar negeri. Iya, yang ke Timur Tengah. Sebelumnya itu baru ke Singapura, Filipina, Malaysia. Dan ini langsung ke Middle East ya? Middle East. Kita itu di tim itu kayak deg-degan banget, kayak langsung jauh nih perlombaan, kayak kita semangat banget kan, kayak ini di Qatar nggak boleh nyanyain kesempatan. Oke, luar biasa. Dan ini pelaksanaannya pada tanggal 8 sampai 12 Februari 2025, sementara di Oktober 2024 Haikal dan Anton melaksanakan lomba di Mandalika. Di Jakarta. Oh, di Jakarta, bukan Mandalika ya. Jadi persiapannya nasional dulu di uji coba, lalu setelah itu ditarik ke internasional. Dan ini pertama kalinya di Qatar. Iya, pertama kali. Luar biasa. Di Timur Tengah. Deg-degannya ada. Nah, kira-kira kalau untuk persiapan teknisnya mobilnya yang dipersiapkan itu, karena kan kita tahu ya bahwa mobil Antawiria ini sudah terkenal ya di tingkat nasional, baik dari performanya itu sendiri. Nah, kira-kira apa yang persiapan khusus yang dipersiapkan saat lomba di Qatar? Misalnya dipoles mesinnya jadi lebih baik, atau apa persiapan yang kalau dari segi teknis itu, pertama kan kita lihat dulu dari perlombaan nasional itu, hasilnya gimana dan apa yang kurang dari perlombaan nasional itu. Nah dari situ kita evaluasi, jadi contohnya dari mesinnya ini kekurangan dari bobotnya kita kurangin lagi. Terus juga dari body kita shipping kan pakai kapal. Jadi gimana caranya biar body ini kuat di kapal, biar takutnya sampai di sirkuit Qatar itu udah proper gitu. Jadi kita nggak membuang banyak waktu buat benerin mobil lagi di sirkuit. Jadi kita di sirkuit tinggal jalan aja. Oh gitu ya. Jadi memang sudah dilakukan uji coba, lalu diperbaiki lagi supaya lebih baik gitu ya. Karena kalau misalnya
di internasional tuh membutuhkan waktu ya untuk Iya. pengiriman mobilnya itu berapa lama? Sekitar 1 1 bulan. bulan. 1 bulan? 1 bulan Luar dari biasa. Berarti dia diem Indonesia. aja di kawal itu ya 1 Iya. bulan ya? Kita juga deg-degan ini udah nyampe belum nih mobil. Iya. Oh, jadi Jadi yang kemarin lomba tuh juga belum kembali? Belum, Iya, sampai oke. saat ini belum sampai. Oke, luar biasa. Nah, kemarin saingannya ada berapa negara nih ketika lomba di EcoShell? Jadi kalau untuk partisipan di Shell Eco Marathon Asia Pasifik itu sekitar 63 tim dari 14 negara. 14 negara. Se-Asia 63 Pasifik, tim? iya. Iya. Se-Asia Pasifik dan Timur Tengah. Wah, luar biasa. Dan kalian juara satunya? Iya di Wow. di kategori kategori prototype prototype electric Oke. electric vehicle. Dapatnya juara apa aja nih? Mungkin boleh di-spill. Oh jadi kalau untuk juara kita alhamdulillah dapat di juara 1 prototype baterai elektrik. Mhm. Yang kedua itu kita di juara 2 kategori urban internal combustion engine. Jadi itu mobil berbahan bakar, mesin pembakaran dalam, Gasoline, ya. gasoline. Terus yang ketiga kita ada juara 2 di technical innovation. Jadi itu kita ngebuat tentang karya ilmiah tentang mobil kita. Jadi apa sih yang membuat mobil kita tuh bisa irit gitu. Intinya seperti itu. Oke. Nah, bisa irit ya. Berarti ini adalah kelebihan dari Antawaria secara mesin ya. Nah, mungkin ini boleh disampaikan bahwa apa sih perannya Haikal dan apa sih perannya Anton dalam proses pembuatan mobil Antawaria ini? Posisinya apa nih Haikal? Aku itu posisinya di general manager tim Antawaria periode 2024-2025. Jadi aku sistem kerjanya itu nge-manage dari orang-orang kan setiap mobil ini ada manajer masing-masing. Jadi aku tuh nge-manage dari manajernya urban, nge-manage dari manajernya prototype, rondan, dan Anton juga perannya apa tuh Anton? Jadi izin saya sebagai manajer dari non technical tim Antawaria. Jadi kerjanya itu lebih di belakang layar karena ya non teknikal. Jadi kita kerjanya ya mempersiapkan akomodasi, gimana cara mendapatkan uang untuk riset dan ya seperti itu. Oke, termasuk kemarin ya ketika lomba mempersiapkan segala sesuatunya juga ya Anton dan juga Haikal. Nah, kalau tadi sempat disebutkan bahwa sampai mendapatkan juara itu Antawaria irit dalam segi bahan bakar. Apa yang menyebabkan irit itu? Teknik jurus apa yang bisa Kita tuh diberikan? lebih fokus ke bobot sebenarnya. Ke bobot. Ke apa? Bobot mobil. Bobot Bobot mobilnya. mobilnya. Iya. Oke. Jadi kita itu menggunakan bodinya itu menggunakan karbon. Jadi kita itu mikirnya gimana caranya membuat mobil ini seringan mungkin, jadi lebih efisien gitu. Berapa beratnya Antawaria ini? Kalau untuk Antawaria Rondan itu di 29 kilo. 29 kilo. Sementara kalau dibandingkan dengan mobil-mobil lain dari 63 tadi ya? Iya. 63 peserta tuh apa? Sebenarnya bermacam-macam, Mbak. Jadi ada yang bobotnya nyampe 100. Waktu lomba itu? Ada. Oke. Nyampe 100, ya ada yang 30, ada yang 50. Sebenarnya bermacam-macam. Karena bobot itu tidak termasuk di regulasi. Regulasi ya. Oke. Nah, Jadi dengan bobot yang ringan itu apakah mempengaruhi mesin yang ada di dalam Antawaria ini? Misalnya ketika dia semakin ringan, kualitas mesinnya gimana dibandingkan dengan yang berat tadi? Karena bobotnya semakin ringan, otomatis efisiensinya itu semakin rendah, jadi semakin tinggi. Ketika bobot mobil, bodinya kita bikin ringan dan mesinnya juga kita bikin ringan, terus juga dari chassis, dari rangka mobilnya kita bikin ringan, itu akan menambah efisiensi kita sih gitu sekitar kuncinya. Oke, jadi ketika mobil beratnya besar itu belum tentu dia mesinnya bagus terus efisien ya, Iya, tapi benar. bisa juga mesin mungkin di dalamnya adalah menggunakan bahan-bahan atau tools-tools mesin yang dia Ringan. fungsinya tetap oke, tapi berat masanya itu Ringan, lebih iya. ringan, sehingga mempermudah ketika dia bergerak ya. Iya, benar. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sebutan namanya ini kan kayak ada kata-kata Shell Eco Marathon ya. Berarti maraton ini kalian mengendarai gitu. Maksudnya apakah ada lomba untuk balap mobilnya atau hanya dilihat dari mesinnya saja ketika lomba saat itu? Jadi untuk Shell Eco Marathon tuh sebenarnya kita melakukan attempt untuk mendapatkan hasil keiritan bahan bakar gitu, Mbak. Jadi kalau untuk prototipe itu kita dikasih 4 lap ya. 4 lap memutar Lusail International oke. Circuit, maka akan dilihat itu kita efisiensinya berapa. Oh, Dengan gitu. batas waktu yang ditentukan. Jadi nggak boleh nyampe 2 jam, 3 jam kita muterin lap itu. Oh. Jadi harus segini
ya kalian harus selesai. Ketika melewati batas itu akan dinyatakan DNF, did not finish. DNF itu apa? Did not finish. Oke, berarti sudah langsung di Ya, blacklist jadi, ya, dicoret jadi ya, attempt ketika- itu nggak diambil, Oke. nggak dihitung maksudnya. Oke, jadi ada perhitungan kalkulasi tersendiri pada saat lomba itu dilaksanakan ya, terkait Iya. dari waktu, efisiensi dari mobilnya sendiri gitu. ya gitu. Itu Ada juga- alat ukurnya juga Alat kan, ukurnya, joule meter. Oke, itu Terus juga kalau untuk yang balapan itu sebenarnya ada di kategori urban. Jadi urban ini sebenarnya kan ada tiga kategori, ada urban internal combustion engine, terus urban hidrogen sama baterai elektrik. Nah, juara 1, 2, 3 di kategori ini nanti dibalapin. Masuknya ke regional championship itu. Oke, Jadi dan itu kemarin masuk di situ, Undip? ya kita sempat masuk, masuk tapi ya ada ada kendala hal kendala. yang Oke. membuat kita tidak bisa mengikuti lanjuti. Tapi sudah dapat juara 1 yang di kategori prototipe-nya. Jadi kalau prototipe itu sudah terbukti efisiensi dari mobil tersebut terkait dengan bahan bakar tadi ya. Iya. Oke, dan irit tadi ya Irit, kata yang penting kuncinya. irit, iya. Oke, dan terkait dengan Shell Eco ya, berarti kan ini ramah lingkungan gitu, bahan bakarnya juga tadi sudah irit. Lalu apa kelebihannya yang terkait dengan mungkin yang di segi eco atau ekosistem ya mungkin ya, atau lebih ke lingkungannya dari mobil Antawirya ini? Mungkin untuk dari lingkungan itu kan kita karena menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan ya, jadi kita ada inovasi juga, Iya, tapi sebenarnya kita nggak bisa spill Oke, nggak apa-apa. inovasi kita lebih Kira-kira ke apa inovasi? arah ramah lingkungan. ramah lingkungan ya. Inovasi Karena kan kita memakai baterai elektrik juga kan, jadi sistem kita merubah yang dari gasolan ini ke baterai elektrik. Soalnya kan dari zaman sekarang kan juga udah mulai nih di Indonesia nih yang menggunakan BEV ini kan, baterai electric vehicle ini. Ya kita juga pengen kayak meningkatkan baterai electric vehicle di Indonesia. Di Indonesia. Oke, jadi penggunaannya adalah baterai electric vehicle. Iya. Itu adalah digunakan untuk bahan bakar mobil yang ramah lingkungan serta irit dari bahan bakar ya. Oke. Terus kalau dari bodinya sendiri nih, si Antawirya ini kan bentuknya memang didesain kayak semacam seperti mobil balap gitu ya? Agak semi gitu. Agak Nah, semi. itu apakah memang desain dari kalian yang sudah direncanakan atau memang harusnya seperti itu untuk ramah lingkungan dan irit? Sebenarnya itu nggak harus kayak gitu, tapi setelah kita lihat dari jurnal-jurnal dan kita baca, untuk aerodinamis yang bagus seperti itu, jadi bentuk teardrop. Gitu. Apa bentuknya? Tangisan air mata. Iya, tetesan Tetesan air, gitu. air mata. Tetesan air. Jadi kita juga kan kita sering juga test drive di Simpang 5. Jadi kalau teman-teman Undip ngelihat malam-malam, pagi-pagi kita ada di Simpang 5, suka test drive gitu, muter-muter Simpang 5. Itu bentuknya kayak aneh gitu kan, kayak sering dibilang kapal berjalan. Kapal berjalan atau mobil UFO. Mobil UFO itu karena kita memperhitungkan aerodinamisnya gitu. Jadi gimana cara membuat bodi tidak menghambat udara gitu. Oke, jadi emang desain yang dibuat berdasarkan dari riset jurnal yang sudah dibaca oleh tim dari Antawirya ini membuktikan bahwa ternyata bentuk yang seperti tetesan air mata tadi itu bisa irit energi dan juga ramah lingkungan gitu. Nah, ini kira-kira berapa kilometer nih kalau misalnya digunakan di jalan itu berapa kilometer dia Jadi bisa kalau maksimal? untuk kan kita mempunyai 2 mobil ya. Oke. Jadi yang pertama tuh tadi yang internal combustion engine, mesin pembakaran dalam itu bisa sampai di 480 km per liter. Jadi kayak dari Jakarta sampai Surabaya cuma 1 liter. Jakarta doang. Surabaya bisa dia? Iya. Kayak ibaratannya seperti itu anomalinya. Kalau gitu mudik kemarin di charter ya? Enggak ya? Ini berarti satu seat ya? Satu seat ya? Satu seat. Terus kalau untuk yang prototipe itu kemarin di Kalau di Shell Eco Marathon kita dapat angka 835. 835 km per kWh. Karena dia kan pakai pakai listrik. baterai yang tadi ya? Pakai baterai. Oke, luar biasa. Jadi memang dari sisi bodi juga sudah menentukan ini sangat amat agile ya, lentur bisa digunakan di mana saja. Bahkan kalau Semarang kan tekstur jalannya tuh agak naik turun ya, dan itu aman ya untuk digunakan ya. Sebenarnya kalau untuk Atau gimana? memikirkan faktor keamanan kayaknya Masih butuh pengawasan masih ya? butuh pengawasan Masih butuh karena kita emang buat
mobil ini emang fokus untuk lomba dan Lomba-lomba. mengikuti regulasi lomba saja gitu, Oke, bukan untuk di sirkuit ya? Iya, jadi bukan untuk kita memikirkan faktor keamanan Oke, juga. luar biasa. Tapi walaupun begitu, ini adalah salah satu bentuk model supaya di kemudian hari tentunya kita bisa menjaga lingkungan kita ya, untuk menjaga yang namanya polusi udara itu semakin berkurang, khususnya di kota-kota metropolitan, kota besar yang langitnya sudah mulai abu-abu ya. Semoga bisa nanti inovasi dari mobil Antawirya ini bisa tercerahkan gitu si langit ini ya, dan juga tentunya di bidang keilmuan ini menjadi suatu penemuan yang sangat luar biasa, bahkan mungkin nantinya akan bisa menjadi komersil ya, mungkin ada semacam MotoGP atau Car Ada GP terobosan baru gitu yang khusus untuk mobil-mobil ramah lingkungan gitu loh, dan itu akan menjadi luar biasa sekali kompetisinya, saya yakin nanti di kemudian hari ya. Lalu untuk mobil sendiri ya yang diciptakan dengan nama Antawirya itu sendiri sangat lekat ya tentunya dengan Universitas Diponegoro. Kira-kira apa sih filosofi sampai akhirnya tercetuskan Antawirya ini menjadi nama mobil yang ada sekarang ini? Jadi sebenarnya nama Antawirya, tim Antawirya itu diambil dari nama Pangeran Diponegoro, yaitu Raden Mas Antawirya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi emang kita juga buat mobil itu namanya juga berkaitan dengan Pangeran Diponegoro. Salah satunya itu Gentayu. Mobilnya namanya ada Ada Gentayu. mobil Gentayu. Gentayu itu diambil dari kuda kesayangan Pangeran Diponegoro. Oke. Ya Gentayu itu adalah kuda hitam lah dengan 4 kaki putih. Sedangkan mobil kita yang kedua tuh Rondan. Kalau Rondan itu diambil dari senjata pusaka atau tongkat pusaka dari Pangeran Diponegoro. Yang diyakini emang sakral gitu. Satunya yang namanya? Rondan. Oke. Ya, jadi emang secara tidak langsung kita selalu membawa legasi dan semangat Pangeran Diponegoro di kompetisi nasional maupun internasional gitu sebenarnya. Jadi timnya Antawirya, tapi mobilnya ada 2 jenis nama ya, yang sangat terkait dan berkaitan juga dengan Pangeran Diponegoro. Luar biasa. Dan itu apakah dulu dari kalian vote untuk menentukan oh ini namanya mobil ini, atau memang sudah ya udah tercetuskan nih namanya? Sebenarnya itu kita kan riset berkelanjutan ya, jadi ya dari tahun 2000. Oh, dari tahun 2013. Sudah turun temurun dan sekarang dikembangkan ya. Oke. Nah, kalau mungkin teknologi terbaru atau tambahan dari kedua mobil ini yang ketika zaman kepengurusan kalian deh yang diupdate itu apanya kira-kira? Dari segi mesin boleh, bodinya boleh, atau mungkin kita yang itu lain? dari segi mesin juga berubah. Dari segi mesin kita menggunakan mesin yang beda, tapi nggak bisa kita kasih tahu. Nggak bisa diberikan namanya. Oke, rahasia dapur ya. Masih dapur. Terus juga dari chassis ya, rangka kita juga bikin baru lagi dari yang sebelum-sebelumnya kan udah tidak, umurnya sudah nggak bisa dipakai lagi, jadi kita bikin baru lagi di rangka mobilnya. Berapa lama sih kerangka mobil itu ketika Oh, kita bikinnya cepet ya, kalau buat rangka sih sebulan 2 bulan bisa jadi sih. Oh, oke. Kalau buat rangka cepet. Terus? Dan juga kalau dari body ya itu kita mengurangi bobot body, tapi di tahun ini kita juga berupaya buat bikin desain baru dari kedua body ini. Gitu. Oke, jadi biar dari look luarnya pun juga kelihatan beda ya. Bener. Ketika mungkin ikut kompetisi satu dengan yang lain, Iya. pasti memiliki cerita kota ntar dihafalin ya, wah ini dari sini gitu. Tapi tetap tentunya ada identik dari tim Antawirya itu sendiri ya, khususnya filosofi dari Pangeran Diponegoro. Gitu. Luar biasa. Nah, kira-kira kalau dari maintenance mesin itu sendiri dari kedua mobil dari tim Antawirya ini, kira-kira apa yang perlu dilakukan secara berkelanjutan? Misalnya kayak seminggu sekali kalian harus maintenance, atau cukup 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali misalnya? Jadi setiap hari itu kan kita nge-lab dari Senin sampai Jumat, dan itu juga kita nge-maintenance kayak ngebersihin mesinnya, ngelihat apa yang rusak, apa yang perlu diganti apa enggak. Terus juga dari chassis kita lihat juga apakah ini masih kuat atau enggak, dan kita maintenance supaya chassis ini punya umur yang panjang lah buat kita di perlombaan nanti. Oke, chassis itu apa sebutan? Rangkanya. Oh, si kerangka mobil ini. Kerangka mobilnya itu. Dan buat body juga kita maintenance. Biasanya kalau body itu ada yang crack gitu, ada yang kayak pecah, ada kayak human error lah paling. Human error kalau nggak kesalahan kita, ada yang kena senggol, ada yang inilah.
keinjek lah. Nah itu kita maintenance juga gitu sih. Oke. Sebenarnya lebih ke kita tiap hari tuh riset dulu. Iya. Setiap hari? Setiap hari. Senin sampai Jumat Senin kita sampai riset. Jumat. Nah, inilah kunci kemenangannya nih Dips ya. Jadi ternyata kunci dari kemenangan adalah konsistensi. Ya, tidak hanya inovasi saja. Kalau inovasi mungkin setiap perlombaan banyak yang melakukan inovasi, tapi jarang yang melakukan konsistensi untuk bisa merawat ya, untuk bisa terus riset menambah kira-kira pernak-pernik apa atau hal-hal teknis apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki gitu. Nah kalau untuk membersihkannya sendiri, apakah sama seperti mobil-mobil biasa yang bisa dengan foam lalu disemprot dengan air biasa, atau harus dengan teknik tersendiri untuk mencuci mesin-mesin yang ada? Kita ada tekniknya sendiri sih sebenarnya. So kan dari mesin juga kita modif lagi ya. Jadi ada teknik yang berbeda dari yang umum gitu. Oke. Jadi emang dibuat khusus sehingga untuk perawatannya selain di maintenance setiap hari adalah dengan cara bersih juga ya terhadap mesinnya, menjaga mesinnya juga. Oke. Nah kalau untuk sistem supaya si mobil ini gitu ya, supaya dia eksis dalam artian kan kemarin habis menang nih ya kan, terus bagaimana cara tim Antawirya untuk mempublish bahwa mobil yang dibuat oleh tim Antawirya ini sudah menang beberapa lomba misalnya, atau mungkin ada korelasi atau hubungan dengan negara-negara yang bersaing kemarin? Kalian punya tim grup atau semacamnya nggak? Jadi maksudnya setelah perlombaan ini, dari perlombaan ini mempublikasi bahwa kalian ini eksis nih, Indonesia nih, khususnya Undip nih. Terus kebetulan tuh kemarin itu setelah beberapa tim Indonesia menang, berita-berita nasional itu banyak yang meliput. Salah satunya kemarin itu Volkatif ya, yang tentang tim UI. Iya, tim UI. Kalau kita kemarin narasi. Kalau kita kemarin di Inviafek ya. Jadi kita benar-benar sangat di highlight kita menjuarai perlombaan Syariah Marathon ini, meng-highlight juga tentang mobil listriknya juga. Oke, jadi memang sudah masuk ke nasional juga ya. Terus setelah kita berlomba juga kita diundang ke ini ya, tim-tim Indonesia yang menang kita diundang ke KBRI buat makan-makan ya. Oh sempat diundang KBRI juga? Ya, KBRI Doha, yang di Qatar. Oh yang di Qatar ketika after perlombaan? Iya, sehari setelah perlombaan. Jadi tim-tim Indonesia dikumpulin ya, kita makan di situ. Gimana perasaan kalian tuh pertama kali makan di KBRI Qatar, diundang sebagai salah satu perwakilan dari Undip loh? Sebenarnya itu salah satu hal yang sangat pertama kali juga kita bangga banget pastinya bawa nama Undip, bawa nama Indonesia, diundang di KBRI, disambut dan ya kami nggak nyangka aja sih sebenarnya. Sebenarnya kita ke Qatar juga nggak nyangka sih. Udah ke Qatar aja tuh udah salah satu hal yang luar biasa untuk kalian, apalagi sampai menjuarai ya. Menjuarai dan diundang KBRI. Jadi Qatar juga nggak ada channel, nggak ada apa, kita juga kayak nggak ada ngira-ngira gitu ya. Iya, kita nggak. Kita salah satu tim yang pakai metro gitu ya. Iya, pokoknya gitu. Ya gitulah. Jadi kayak speechless ya. Speechless luar biasa. Nah, kalau dari Undip sendiri apakah campur dengan universitas-universitas lain? Apakah hanya Undip aja yang dari Indonesia khususnya? Oh, banyak. Tapi kalian dibeda-bedain gitu nggak? Maksudnya, oh ini yang menang nih yang dari kategori ini nggak? Apa semua pas di KBRI itu udah semua sama rata? Kalau kita tuh tim Indonesia tuh emang biasa-biasa sih kayak ngobrol biasanya sih. Soalnya kan kita dari tim Indonesia juga perwakilan dari Indonesia nih. Kita juga butuh temen lah buat nanya-nanya gitu. Jadi kita tim Indonesia tuh emang ngerangkul satu sama lain sih. Kalau ada informasi apa kita kasih tahu. Kalau ada barang-barang nggak dibawa dipinjemin gitu sih. Jadi saling bahu-membahu ya. Walaupun sebenarnya bersaing tapi bersaing secara sehat gitu. Nah kalau dari kemarin kembali lagi, prestasi yang diraih dari Undip ini terbanyak keberapa dari universitas lain yang ada di Indonesia yang ke Qatar? Ingat nggak? Sebenarnya hitungan-hitungan itu nggak ada sih Mbak. Tapi kalau boleh kita kasih tahu, kita itu menjuarai 3 kategori dari yang merupakan kategori bergengsi ya? Salah satunya itu bergengsi dan emang kita termasuk
apa sih? Kategori yang kita ikuti itu juara semua. Oh, Gitu. jadi dari 3 itu memang yang diikuti dan Yang diikuti semua dan juara juara semua. semua. Dan rata-rata juara 1 dan 2 ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, selain daripada prestasi tentunya kan kalian melakukan proses persiapan yang tidak cepat ya dan tentunya tidak kalian sendirilah yang melaksanakan itu. Nah, kira-kira sejauh mana peran dosen pembimbing atau peran mitra dalam menyokong keberhasilan kalian sampai ke tingkat internasional? Untuk dosen pembimbing kepada Papar, terima Paparianto. kasih karena membantu kita dalam segala hal dari Segala hal. persuratan, perizinan, perizinan. dan akomodasi dan lain itu dosen pembimbing kami membantu banget dari Sampai inovasi. dilihat dosen pembimbingnya Pak. Paparianto, Pak. Paparianto. Terima kasih Bapak. Oke. Karena Paparianto ini bisa berhasil juara 1 juga. Iya. Bantu inovasi terus dari mitra Ton. Ya pokoknya kita setelah dari Paparianto, terima kasih buat Departemen Teknik Mesin juga yang sudah menyediakan fasilitas kita yang alhamdulillahnya kita tiap hari bisa pakai. Terus juga buat universitas, karena kalau tanpa universitas kita kayaknya nggak bakal bisa. Karena membutuhkan dana yang berat juga. Iya, kita nggak bakal bisa Lumayan banyak. berkompetisi di Shaleko Marathon ini. Terus juga sivitas akademik yang sudah membantu birokrasi kita selama perlombaan ini. Terus kalau untuk mitra kita boleh sebut gitu? Nggak apa-apa. Ya alhamdulillah kita dapat sponsor dari nggak apa-apa. Iya. Sponsor dari CAF sama Pegadaian, terus ISTW, International Steel Tube Works sama kita dari AR Speed juga. AR Speed itu bengkel tuning gitu di Ungaran. Oke. Gitu. Jadi ya terima kasih para mitra untuk mendukung tim Antawira sehingga kita bisa alhamdulillah juara 1 di Shaleko Marathon. Oke, luar biasa ya. Jadi peran-peran dari pihak akademik maupun di luar itu bersinergi dengan baik ya gitu. Nah, kalau cari sponsor dan sebagainya itu kalian sendiri juga atau ada dibantu bantuan? Paparianto Dibantu juga, Paparianto. dibantu universitas juga, dibantu kita sendiri. Oke ya. Banyak sih yang Dari membantu. himpunan juga Dari ngebantu himpunan, mesin. dari ikatan alumni teknik mesin itu membantu. Semua emang ya saling membantu. Selain bantu banget sih ya. Alhamdulillah. Lingkungan kita support banget tentunya. Oke, saling berkesinambungan lah ya. Intinya nggak cuma dari satu pihak saja gitu. Nah, kalau dari Haikal dan juga Anton tentunya kan ini suatu kerja bersama ya, tidak melulu hanya 1, 2 pihak atau 3 pihak saja. Nah, kira-kira untuk memotivasi Dips yang ingin berprestasi juga, mungkin di sini nanti ada viewers yang dari teknik mesin, dari dari universitas lain gitu, fakultas teknik yang ingin juga mungkin memproduce mobil yang seperti yang diciptakan oleh Undip ya dari tim Antawira itu sendiri. Kira-kira apa sih tahapan-tahapan yang perlu disiapkan? Misalnya dari manajemen SDM-nya, misalnya kayak Haikal kan GM. Lalu butuh apa aja sih komponennya? Misalnya bidang apa yang nantinya tuh bisa nge-support supaya terbentuk nih suatu mobil yang baik gitu. Kalau dari tim Antawira sih biasanya dari komitmennya sih. Jadi dari SDM-nya terlebih dahulu. Kalau misalnya dari SDM-nya itu juga udah baik dan udah mencukupi, pasti selebihnya itu bakal mengikuti gitu sih. Soalnya percuma sih Mbak kalau misalnya kita punya dana dan segalanya, tapi kita nggak punya komitmen untuk inovasi lebih lanjut, riset lebih lanjut, ya pasti mobil kita akan stuck di situ-situ aja. Makanya ya, hal yang diperlukan sebenarnya komitmen setiap anggotanya. Mau dari divisi apapun, kalau asal kita berkomitmen satu suara, satu visi, ya insya Allah inovasi kita akan sustain. Sama menurut kita skill masih bisa diasah, tapi kalau komitmen tuh paling susah dicari sih. Oke, komitmen. Kalau untuk bidang-bidangnya sendiri, apa sih yang mungkin harus dibutuhkan selain tadi kan non-technical, terus apa lagi yang mungkin kita bahas dari tim Antawira aja kali Mbak. Apa aja sih? Boleh di-spill lah bidang-bidangnya apa aja selain non-technical. Ada engine, terus SK, sasis, terus ada body, sama transmisi.
Oke. Kalau untuk Fokusnya apa aja tuh di masing-masing bidang, mungkin boleh disampaikan. Kalau engine itu fokusnya ke mesinnya. Kalau dari chassis itu dia ke rangkanya tadi, yang kerangka tadi itu. Terus kalau body itu dari bentuk bodinya, terus kalau dari transmisi itu dari sistem penggeraknya. Jadi itu semua juga tersambung gitu ya, sinambungan juga, semuanya juga melengkapi gitu sih. Tapi nggak melulu kalau dari engine ini cuma bisa ngerti engine tuh enggak, tapi kita dari engine juga harus ngerti semua bidang juga gitu sih. Jadi kayak merata aja. Saling backup lah ibaratnya. Dari non-tech pun misalnya udah senggang itu juga bisa bantuin teknis, dan dari teknis pun kalau senggang bisa bantuin non-tech. Jadi saling membantu aja sih. Oke, jadi basicnya semua sebenarnya sama, Sama, cuman tinggal pembagian dan tanggung jawabnya aja Iya, seperti benar. apa Iya. gitu. Nah kalau dari Haikal sendiri kira-kira dari tim kan selaku ketua ya berarti ya, Iya. punggawa dari tim Antawiria itu sendiri, ada nggak mungkin sistem-sistem pelaporan yang harus dilakukan secara berkala, khususnya untuk bagaimana penjagaan agar dari sisi prestasi tetap terjaga, dari sisi kuliahnya kalian juga tetap terjaga, ya kan kalian kan nggak hanya ngurusin mobil aja ya, tapi kan juga ada yang lain. Kira-kira sistem apa yang dibuat oleh Haikal agar tim Antawiria ini sustain? Sistem yang dibuat sih kita tuh nggak ini banget sih, kayak nggak menekan banget sih tentang ketika ada halangan atau apa, kita tuh bebas. Yang penting kalau di Antawiria itu terbuka aja sih, yang penting komunikasi. Kalau kita kuncinya di komunikasi, kalau misalnya komunikasinya bagus, asalkan kita terbuka, itu udah oke buat kita gitu. Misalnya ada masalah, contohnya di Urban, di Jentayu ada masalah ini, itu kita diskusi juga bareng-bareng, dan itu kita nyelesainnya bareng-bareng juga gimana caranya gitu. Jadi nggak dia yang mendem satu masalah, tapi kita harus terbuka satu tim gitu. Oke, jadi memang dari Haikal sendiri tidak yang terlalu mendukung maksudnya menekan ya untuk anggota-anggotanya, tapi juga tidak terlalu melepas. Berarti di sini adanya komitmen dari antar organisasi menjaga komunikasi yang baik gitu ya, serta tentunya tetap terus berprestasi tidak hanya di kompetisi yang kemarin ya. Targetnya apa nih setelah EcoShell ini? Di tahun ini kita ada perlombaan KMHR rencananya, yang nasional. Oke, itu tingkatnya nasional ya? Nasional, iya. Skala di skala bawah nasional. Kemendikbud, Iya, di bawah Puspresnas. di bawah Puspresnas ya. Oke, di Puskesmas. Di bulan, rencananya sih bulan Oktober. Rencananya di bulan Oktober. Berarti ini sekarang lagi persiapan untuk Persiapan untuk KMHE. Oke. Persiapannya nunggu mobilnya pulang dulu? Atau udah langsung disiapin Sama dari kita sekarang? juga lagi riset juga sekarang. Oke. Riset yang dilakukan seperti apa sih untuk persiapan lomba gitu biasanya dalam jangka waktu yang tinggal beberapa bulan ini? Kan karena mobil belum datang, kita masih mencari inovasi-inovasi yang sekiranya kalau mobil udah datang, kita udah langsung siap apa yang harus kita kerjain. Jadi nggak perlu, ketika mobil datang nggak perlu nyari inovasi lagi, jadi kita udah prepare sebelum mobil datang gitu. Oke. Jadi nggak membuang waktu yang banyak lah. Gitu sih. Oke, jadi yang mau dilihat mungkin gimana cara mesin ini agar lebih baik gitu ya, dari sisi kerangkanya, mesinnya, bodinya gitu ya. Itu yang nanti yang akan dilakukan di kompetisi selanjutnya dari tim Antawiria ini. Jadi setahun itu kira-kira target berapa kompetisi yang mau diikutin? Harusnya dua. Idealnya dua. Idealnya dua. Jadi kompetisi nasional dan kompetisi internasional. Kalau kompetisi internasional itu yang Shell Eco Marathon itu. Itu sudah masuk di tahun ini Di gitu tahun ya. ini. Nanti yang selanjutnya untuk akhir tahun ini nasional. Jadi memang gitu ya sistemnya ya. Iya. Nasional dan internasional itu berkesinambungan terjadi dalam Satu tahun tahun. yang sama. Benar. Oke. Tapi gimana nih soal kuliah, masih terjaga dengan banyaknya kompetisi? Alhamdulillah kalau saya masih. Alhamdulillah kalau saya juga masih. Oke. Ada privilege tersendiri nggak sih? Ini mungkin boleh di-spill lah ke Dips. Dengan adanya prestasi ini kira-kira ada privilege tersendiri nggak? Mungkin hikmah yang bisa diambil, Haikal dan Anton misalnya bisa lebih punya banyak inovasi ketika mau kuliah misalnya, atau lebih dekat dengan dosen dan sebagainya. Mungkin bolehlah di-spill ke viewers. Mungkin kalau Kalau dari saya dulu ya palingnya. Kalau Iya, saya boleh tuh, Haikal dulu. Kenapa? Dulu tuh saya mikir kenapa saya masuk Antawiria itu supaya bisa berlomba di luar negeri. Soalnya menurut saya CV perlombaan itu di luar negeri itu paling dilihat ya, paling apalagi di luar negeri kan. Menurut saya mikirnya gitu. Skala internasional, skala nasional udah. Tentu menurut saya tabungan yang cukup lah buat nanti di pekerjaan nanti. Dan kalau buat akademik,
kita setiap menang tuh dapat konversi ya Ton ya. Iya. Oh, dapat konversi nilai Konversi ya, Dips. SKS. Jadi jangan takut untuk berprestasi, jangan takut untuk misalnya mungkin agak izin-izin kelas sedikit karena harus ikut lomba ke luar negeri ya. Jadi itu bukan menjadi tantangan kalian untuk bisa mengembangkan diri, betul ya. Jadi dengan begitu ternyata bisa dikonversi, dan selain itu, selain masalah nilai yang bisa dikonversi, apa lagi Haikal? Apa ya Ton? Paling yang Anton. ya konversi sih paling yang bisa kita kasih tahu. Ya itu, selain konversi juga dari tim Antawer ini karena berlomba di luar negeri, kita juga ketemu orang-orang di luar universitas. Jaringan channel. memperbanyak Jadi, jaringan kita kenal kerjasama. sama tim UI, sama tim UNY. Kemarin kita fun fact ketemu sama kedutaan besar Belanda. Ya, Belanda di Kedutaan besar Belanda iya, ketika di Qatar. Iya, di Shell Marathon itu Oke. banyak sih. Terus kalian tuker-tukeran WA? IG. Oke. Cewek apa cowok nih? Cowok. Oh, cowok. Sampai sekarang tuh Kirain masih sambil cari jodoh sekalian dari Qatar. Boleh loh. Ya, oke. Jadi itulah yang didapatkan ya. Mungkin kalau Anton sendiri tadi kan motivasinya Haikal ingin punya prestasi nasional dan internasional. Kalau Anton sendiri kira-kira ada tambahan lain nggak selain Sebenarnya itu? kalau saya mengikuti tim Antawira itu ya ingin mengasah soft skill aja sih Mbak. Jadi kayak sebelumnya saya kayak manajemen tentang waktu dan segalanya itu sangat amburadul lah. Tapi sejak Antawira ini alhamdulillah satu persatu bisa diperbaiki sih. belajar. Masih belajar juga. Luar biasa. Nah itulah yang didapatkan dari Haikal dan juga Anton Dips ya. Jadi gimana caranya supaya membalancing ya antara prestasi secara akademik ya dan juga non akademik gitu, dan juga tentunya tadi banyak sekali nilai plus yang didapatkan. Mungkin saat ini Haikal dan Anton tergabung ya dalam komunikasi internasional tadi, WA group yang internasional mungkin saat lomba Qatar tadi, sehingga jaringan tidak hanya di tingkat nasional saja tapi bisa sampai ke tingkat internasional, bahkan mungkin akan ada peluang-peluang kerja loh di sana ketika bertemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang negara ya dan juga culture tentunya. Amin, semoga. Iya kan? Amin. Oke, mungkin terakhir ya, boleh memberikan semangat motivasi untuk Dips yang saat ini menonton di Undip Podcast. Tentunya bagaimana cara agar seluruh mahasiswa dan mahasiswi baik nggak hanya di teknik saja ya, itu bisa memiliki prestasi sampai ke tingkat internasional, membawa nama harum Undip bermartabat, Undip bermanfaat nih gitu. Silakan Haikal dulu. Kalau dari saya sih, pesan saya buat mahasiswa lain tuh keep hustling aja sih, keep grinding, soalnya nggak ada kesuksesan kalau nggak ada capek atau kegagalan sih menurut saya gitu sih. Walaupun emang perjalanan capek, kayak ribet, tapi pasti hasilnya kalau kalian berusaha dan berdoa pasti bakal sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu sih. Oke. Kalau Anton? Kalau saya untuk mahasiswa Undip yang lain yang sekarang lagi ya mengembangkan inovasi dan segalanya, tetap semangat. Kegagalan itu nggak apa-apa ya kalau nggak apa-apa, kegagalan itu nggak apa-apa karena kita emang sudah berkali-kali gagal, tapi pasti nanti suatu saat kalau kalian tetap hustling, tetap grinding, kita ya pasti akan memetik buahnya gitulah. Intinya gitu sebenarnya. Oke, luar biasa. Seperti kata-kata hari ini ya, ternyata selain ahli merakit mesin, Haikal dan Anton ini ahli dalam merakit kata-kata atau merangkai kata-kata. Luar biasa. Iya, dan tentunya selain itu juga prestasi yang diraih oleh Haikal dan Anton tidak hanya saat ini saja, mereka akan terus melanjutkan prestasi tim Antawirya Universitas Diponegoro ini di tahun-tahun yang akan datang ya Dips ya, sehingga terus pantau prestasi tim Antawirya dan terus dukung bersama bagaimana mereka berkompetisi mulai dari persiapan, mulai dari saat perlombaan hingga mencetak prestasi-prestasi yang luar biasa untuk Universitas Diponegoro. Ya, mungkin itu saja ya. Terima kasih untuk Haikal dan Anton terus memberikan ibaratnya positive vibes ya untuk teman-teman kalian, tidak hanya di Fakultas Teknik ya. Kalau bisa misalnya punya teman tongkrongan kos yang punya bakat di fakultas lain,
bisa diajak untuk berprestasi gitu. Terima kasih, sukses untuk perlombaannya nanti di bulan Oktober. Salam untuk dosen pembimbing dan juga mitranya, semoga bisa terus bekerja sama. Sukses selalu Haikal dan Anton. Terima kasih. Oke Dips, kita akan lanjut untuk Undip Podcast di episode selanjutnya. Terus pantengin YouTube Undip TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.